Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bajingan, Salam. Yang saya hormati Pak Dir Narkoba, Kabid Propam, rekan-rekan media yang hadir dalam acara rilis terkait penanganan oknum kasat narkoba Polres Bima Kota. Jadi Polda NTB kembali menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memberantas peredaran gelap narkotika, terutama yang melibatkan oknum internal institusi Polri. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sehubungan dengan perkembangan kasus penyalahgunaan kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota Polri ini, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, di mana ada keterangan yang disampaikan bahwa ada oknum Polri lain yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kabid Propam dan Ditres Narkoba melakukan pemeriksaan ke oknum Kasat Narkoba Polres Bima Kota tersebut. Dan pada tanggal 3 Februari tahun 2026, Kabid Propam dan Ditres Narkoba melakukan tes urin terhadap yang bersangkutan. Hasil yang dilakukan tes urin adalah yang bersangkutan dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Setelah itu melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 488 gram yang berada di bawah penguasaan yang bersangkutan, kasat narkoba tersebut. Jumlah barang bukti yang diamankan menjadi dasar kuat dalam menetapkan peran oknum tersebut dalam peredaran gelap narkoba. Dan setelah dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian penyidik berdasarkan 2 alat bukti yang sah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan sekarang sudah dilakukan penahanan. Terhadap pengembangan barang yang ada padanya, yang kasat narkoba tersebut, sementara masih dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh Ditres Narkoba. Hari ini tadi, selesai sore ini, yang bersangkutan sudah dilakukan sidang kode etik dengan dijatuhkan putusan adalah PTDH. Polda NTB menegaskan bahwa proses hukum pidana akan terus berjalan dan terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Polda NTB menegaskan bahwa tidak ada toleransi dan tidak ada perlindungan terhadap oknum yang mempunyai pangkat jabatan dan posisi struktural apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prinsip kami jelas, siapapun yang melanggar hukum akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait adanya keterlibatan pihak lain yang saat ini masih dalam pendalaman dan pemeriksaan, kami bekerja berdasarkan alat bukti, bukan asumsi, dan memastikan setiap proses yang berjalan secara transparan serta mengutamakan asas praduga tak bersalah. Peristiwa ini kami jadikan momentum untuk memperkuat pengawasan internal, pembinaan integritas personil, serta menegaskan komitmen Polda NTB dalam pemberantasan narkoba demi melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Jadi integritas ini adalah harga mati, jadi tidak ada toleransi terhadap dan tempat terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi demikian rekan-rekan yang kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media, dan setiap perkembangan nanti hasil penanganan yang dilakukan pemeriksaan oleh Ditres Narkoba akan tetap kami sampaikan kepada rekan-rekan, dan waktunya nanti pasti akan sampaikan perkembangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 pertanyaan dulu, mungkin nanti akan kami jawab. Silakan dulu. Ya. Dan sejak kapan Pak Kasat ini
terlibat dalam hal ini. Kemudian satu lagi, apakah Pak Kapolri pada turut dipanggil? Katanya dipanggil sama Polda terkait hal ini. Benarkah itu Pak? Diamankan itu Pak. Ya. Atau gimana Pak? Terkait keterlibatan sementara masih didalami karena untuk pengembangan bagaimana untuk juga mencari penyuplai barang tadi. Yang pertama, yang kedua terkait Kapolres Bima Kota itu nanti masih ada dalam proses pendalaman dan pemeriksaan oleh Bitpropam. Tapi dia dipanggil kan Pak sama Polda? Sementara belum dilakukan pemeriksaan, nanti Bitpropam akan melakukan pemeriksaan tersebut. Kalau terkait dengan informasi adanya aliran uang tujuan ke Kapolres, siapa? Ya, itu masih dalam pendalaman. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Ya, silakan. Tadi dikatakan penguasaan 480 sekian gram percakapan dari kasasi sendiri seperti apa? Apakah dia sebagai penyuplai atau pengguna atau yang itu? Ya, sesuai informasi dari seorang bandar yang berinisial KI yang sementara masih dilakukan pengembangan oleh Ditres Narkoba. Jadi kalau dari informasi Kasat Narkoba, barang tersebut akan diedarkan di daerah Sumbawa. Demikian rekan-rekan. Ya. Barang bukti itu diamankan di mana? Bukan di mana oleh Oh iya. Jadi barang bukti pada saat diamankan di rumah dinas yang bersangkutan di Polres Bima Kota Asrama. yang bersangkutan sendiri dekat dengan Pak. Di mana? Oh ya, pertama karena ada informasi itu, kemudian Bitpropam dan Ditres Narkoba segera meluncur ke Polres Bima Kota, yang bersangkutan dilakukan tes urin dan diamankan. Begitu ya, rekan-rekan. Ada lagi? Cukup, rekan-rekan? Terima kasih atas kehadirannya. Nanti perkembangan hasil penanganan kasus ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.